Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun ternyata aku tak bisa. Maafkan aku terlanjur cinta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, tadi sudah mendengarkan suara tidak jelas lah itu ya, sebagai opening kita pada pagi hari ini. Ya, langsung saja. Nama Pak Guru biasa dipanggil, nama panjangnya nama M. Kamaludin SPT, biasa dipanggil Pak Kemal. Pak Guru mengajar mata pelajaran seni dan budaya. Ya. Nah, kalau yang belum mengenal Pak Guru punya channel YouTube yang namanya itu adalah Babang Camp Voice. Ini adalah cover-cover dari Pak Guru. Jadi kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke? Iya. Nama channel YouTube-nya Babang Camp Voice, dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita langsung saja ke materi seni budaya. Untuk KIKD seni budaya selama 1 semester tuh ada apa aja sih? Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah memahami konsep budaya. Yang kedua adalah memahami konsep seni. Yang ketiga, memahami konsep keindahan. Yang keempat, menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Yang kelima, menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara. Jadi selama 1 semester ada 5 KIKD yang harus kita pelajari atau yang harus kita bahas pada 1 semester. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita masuk ke KIKD yang pertama, yaitu memahami konsep budaya, mari kita lihat dulu cuplikan seperti ini. Ini ada beberapa gambar. Jadi kalian bisa lihat apa sih seni budaya itu? Seni budaya itu ini. Contohnya seperti ini, beraneka ragam. Dari jenis tarian, dari jenis nyanyi, dari jenis pakaian adatnya, dari jenis bahasa. Banyak sekali. Kita masuk ke seni budaya. Nah, apa itu seni budaya? Paling kalian mikir, apa sih seni budaya itu? Ya. Seni budaya adalah pasti yang terpikir di benak Anda atau di benak anak-anak adalah pertama jika bicara dengan seni dan budaya. Apa sih seni budaya itu? Nah, seni budaya itu adalah berbagai kerajinan tangan yang dihasilkan manusia. Seni budaya memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Ya, seni budaya terdiri dari 2 kata, yaitu seni dan budaya. Yang keduanya memiliki pengertian masing-masing yang perlu untuk dipahami. Berikut pengertian dari seni dan budaya. Seni sebenarnya berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu sani, memiliki arti pemujaan, pelayanan, atau persembahan, sehingga selalu dihubungkan dengan sebuah upacara keagamaan yang dikenal dengan kesenian. Sampai di sini sudah paham mengenai seni dan budaya? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Konsep budaya. Ya, kita masuk pada konsep budaya. Di sini ada gambar, ilustrasi gambar, yang dimana pada ilustrasi gambar di atas bahwa budaya dalam bahasa etimologi bahasa Indonesia, kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya
yang merupakan bentuk jamak dari budi yang artinya akal, sedangkan daya yang artinya kekuatan. Jadi, budaya itu diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Selain itu juga, budaya itu berasal dari bahasa colere atau color atau bahasa Latin yang berarti culture, yaitu mengerjakan atau mengolah tanah atau bertani. Selanjutnya adalah cultural, itu dapat diartikan sebagai kebudayaan. Pengertian seni budaya. Nah, dari pembahasan ini ada berbagai macam pengertian seni budaya menurut para ahli. Yang pertama ini adalah seni budaya secara umum adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia tentang cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok sosial yang memiliki unsur keindahan atau estetika secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengertian budaya. Budaya adalah kegiatan masyarakat pada suatu daerah yang menggambarkan ciri dan karakteristik daerah tersebut. Sedangkan budaya menurut pandangan lain adalah cara hidup yang dapat berkembang secara bersama dalam suatu kelompok masyarakat secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana budaya terbentuk dari beberapa unsur, yaitu sistem politik, adat istiadat, agama, bahasa, pakaian, perkakas, karya seni, dan karya bangunan. Nah, kita akan melihat budaya itu apa sih? Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi atau akal, dan daya itu adalah manusia. Tadi sudah kita jelaskan di slide yang berikutnya. Jadi budaya itu adalah kegiatan masyarakat pada suatu daerah yang menggambarkan ciri dan karakteristik daerah tersebut. Kegiatan ini diturunkan secara turun-temurun, dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Selain itu juga budaya memiliki beberapa unsur di dalamnya. Unsur tersebut antara lain apa aja sih? Mari kita lihat. Ya, yang pertama adalah unsur bahasa. Jadi, dari berbagai macam daerah itu memiliki beraneka ragam bahasa. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Yang keempat adalah kesenian, mata pencaharian, sistem religi, sistem kekerabatan, dan organisasi masyarakat. Ya, itulah 7 sistem kebudayaan secara universal menurut Claude Hobbes. Yaitu sedangkan menurut pengertian budaya, menurut pengertian para ahli yang lain adalah, yang pertama adalah menurut Selo Sumarjan, yaitu budaya dapat diartikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan yang kedua, menurut Konjayaningrat, budaya dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan dan rasa, suatu tindakan dan juga karya yang merupakan sebuah hasil yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat yang nantinya dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Yang ketiga adalah menurut E.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan yang bersifat kompleks. Keseluruhan itu mencakup kepercayaan, kesusilaan, adat istiadat, hukum,
seni, kesanggupan, dan juga semua kebiasaan yang dipelajari oleh manusia yang merupakan bagian dari suatu pengertian masyarakat. Yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara, apa sih budaya itu? Budaya ialah hasil dari perjuangan masyarakat baik terhadap alam maupun terhadap zaman yang membuktikan suatu kemakmuran dan juga kejayaan kehidupan masyarakat ketika menghadapi suatu keadaan sulit dan rintangan dalam mencapai suatu kemakmuran, keselamatan, dan juga kebahagiaan pada kehidupan. Konsep budaya. Konsep budaya dapat dipahami seiring dengan berjalannya perubahan tingkah laku dan struktur dari masyarakat itu sendiri. Perubahan budaya terjadi karena adanya perubahan teknologi dari zaman ke zaman. Istilah budaya mengacu pada hasil kajian komprehensif yang pengertiannya adalah subjek kajian. Dalam tradisi kajian budaya di Inggris yang diwarisi oleh Raymond Williams, Hogarth, dan Starhart, menilai konsep budaya atau culture dalam bahasa Inggris merupakan hal yang paling rumit diartikan. Kenapa? Sehingga konsep tersebut bagi mereka disebut sebagai sebuah alat bantu yang kurang lebih mempunyai nilai guna. William memberikan definisi konsep budaya dengan menggunakan pendekatan universal, yaitu konsep budaya mengacu yang pada makna-makna bersama. Makna tersebut berpusat pada makna sehari-hari yang meliputi nilai, benda-benda material atau simbolis, dan norma. Menurut John Storey, mengemukakan pendapatnya tentang konsep budaya adalah sebuah proses perkembangan estetik, intelektual, dan spiritual, melainkan budaya sebagai teks dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan universal ditemukan di semua masyarakat. Ini termasuk bentuk ekspresif seperti seni, musik, tari, ritual dalam pengertian adat istiadat, agama, dan teknologi seperti penggunaan alat memasak, tempat tinggal, dan pakaian. Konsep budaya material meliputi ekspresi fisik budaya seperti teknologi, arsitektur, dan seni. Sedangkan aspek imaterial budaya seperti prinsip organisasi sosial atau termasuk praktik organisasi politik dan lembaga sosial, mitologi, filsafat, sastra, atau kedua tertulis dan lisan. Dan sains merupakan warisan budaya non-benda dari masyarakat. Sebelum kita akhiri untuk mata pelajaran seni budaya pada pagi hari ini, kalian jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa loncengnya. Oke? Jangan lupa tonton terus dan pelajari materi dari seni budaya. Terima kasih. Mungkin sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.